Dua kawanan pencuri di sebuah apotik wilayah Leneng di gelandang tim Puma Polres Lombok Timur. Pelaku berhasil menggagas tas berisi HP, uang tunai dan ATM milik kasir yang disimpan di atas meja dan terekam CCTV. Inilah detik-detik kedua pelaku saat beraksi di apotik Lenek Lombok Timur awal Oktober kemarin. Dengan menggunakan motor bodong tanpa plat, salah seorang pelaku masuk ke apotik saat sepi dan rekan pelaku menunggu di depan TKP. Kedua pelaku berhasil menggasak HP, ATM, sejumlah uang tunai dan surat berharga lainnya milik korban yang disimpan di atas meja kasir. Kedua pelaku berinisial AS 43 tahun warga Mataram dan H 42 tahun warga Lombok Barat ini ditangkap di dua tempat berbeda pada Minggu sore. Dari catatan kepolisian, kedua pelaku telah dua kali melancarkan aksinya dengan waktu yang hampir bersamaan. Terakhir, pelaku membobol kantor lembaga pembiayaan di wilayah Anjani dengan modus yang sama. Kini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti hasil curian milik korban dan satu unit motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Barang bukti yang berhasil diamankan, kami berhasil mengamankan sepeda motor yang digunakan pelaku, kemudian jaket, celana, helm, HP, tas pinggang, ATM, kartu, serta sejumlah uang. Kalau total kerugian yang dialami korban sekitar 3 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Warga desa Gunung Sari kembali menolak eksekusi terhadap lahan kantor desa oleh petugas dari Pengadilan Negeri Mataram. Warga memaksa untuk mempertahankan lahan seluas 72 are tersebut. Eksekusi kantor desa Gunung Sari, Lombok Barat kembali batal dilakukan. Warga masyarakat setempat berkumpul untuk menolak pelaksanaan eksekusi. Masyarakat terus berusaha mempertahankan aset desa yang akan dieksekusi oleh orang yang menang pada perkara kepemilikan lahan kantor desa tersebut. Kepala Dusun Lendang Bajur menegaskan jika lahan tersebut merupakan lahan yang sah dan merupakan tanah masyarakat desa setempat yang diambil oleh orang yang mengaku sebagai ahli waris. Bahkan perkara ini berada dalam proses kasasi, menang di Mahkamah Agung oleh pihak penggugat. Diketahui tanah seluas 72 are tersebut merupakan tanah ulayat adat Gunung Sari. Kepala dusun yang menjadi saksi juga menilai semua dokumen tidak dipertimbangkan oleh hakim, sehingga pada tahun 2011 putusan Pengadilan Negeri Mataram dikalahkan, baik tingkat banding maupun tingkat kasasi. Saya pun yang kepala dusun ini merasa kecewa berat. Rasa surat yang diantarkan ke kantor desa Gunung Sari waktu itu yang sangat berlangsung. Ternyata apa pemberitahuan eksekusi ini ditunda. Karena tidak ada pemberitahuan ditunda ini, warga kami termasuk wilayah desa Gunung Sari ini datang seperti ini. Ini adalah bentuk apresiasi masyarakat kita di sini. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian meminta masyarakat untuk membubarkan diri. Jadi untuk tidak berkumpul karena belum ada pemberitahuan. Belum nanti dari Polres akan menyampaikan kepada kami. Artinya tidak dibolehkan ya, Pak? Bukan tidak dibolehkan, tapi belum ada pemberitahuan. Warga desa setempat kemudian membubarkan diri setelah tim jurusita Pengadilan Negeri Mataram tidak datang. Masyarakat diminta untuk tenang dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Jelang pergelaran World Superbike November mendatang, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menentukan harga tiket penonton. Untuk sementara mereka tengah berkoordinasi dengan pihak penyelenggara. Gelaran World Superbike yang akan berlangsung pada 19-21 November mendatang, persiapan terus dikebut. Tercatat saat ini 90% daerah NTB sudah siap sebagai penyelenggara. Beberapa bagian tengah diselesaikan tahap pembangunannya termasuk tribun. Salah satu yang disoroti adalah harga tiket masuk penonton gelaran tersebut, karena hingga saat ini pemerintah maupun penyelenggara belum menentukan harga tiket penonton. Pihak Pemprov tengah berkoordinasi dengan pihak penyelenggara terkait tiket tersebut. Kita sudah komunikasi dengan pihak MGPA, penyelenggara maupun Exploring yang menjual tiket. Kita masih menunggu keputusan pemerintah. Jadi hari ini kita bicarakan itu juga dengan para pelaku. Bentar lagi Pak Kadis. Iya, sabar. Ya kan keputusannya bukan di kita. Diketahui Pertamina Mandalika Street Circuit pertama kali akan dijajal oleh pembalap World Superbike pada November mendatang.
dan menjadi salah satu ajang internasional yang diselenggarakan NTB pasca pandemi COVID-19. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.